Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhara al-ahzan inna rabbana ghafurun syakur. Alladzi awjaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat Allah dan karunia-Nya kita bisa menjalankan kewajiban, termasuk bisa melanjutkan kajian pada zuhur, dan juga Allah selalu memberikan kita hidayah dan rahmat-Nya sehingga kita selalu yakin dengan akidah yang kita miliki sekarang ini. Maka atas nikmat Allah ucapkan syukur dengan mengamalkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini mari kita awali dengan menata hati kita untuk beribadah selanjutnya dengan niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Kedatangan kita di masjid ini hanya mengharapkan rahmatnya Allah dan kepingin terhindar dari siksanya Allah. Kita lanjutkan yang kemarin belum selesai ya, satu hadis. Babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah. Bagaimanakah permulaannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu ini Bapak Ibu bisa berupa Al-Quran. Jadi apa-apa yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, itu bentuknya itu akan menjadi Al-Quran. Nah, itu berarti Quran yang diwahyukan. Atau Allah memberikan bisikan yang lainnya, kadang-kadang ditulis di dalam hadis. Nah, berarti disebutnya hadis qudsi. Atau Allah memberikan bisikan yang lainnya, sehingga Nabi bisa menjawab jawaban-jawabannya, sehingga ditulis oleh para sahabat, bentuknya menjadi hadis. Nah, jadi inilah yang menjadi rujukan kita sebagai orang Islam, Bapak Ibu, bahwa kita beribadah, nah, itu tidak lepas dari itu. Semua wahyu dari Allah yang diturunkan oleh Muhammad, nah, itu berupa Al-Quran maupun Al-Hadis. Inilah yang menjadi dasar kita untuk beribadah. Inilah yang menjadi amalan kita untuk beribadah. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Harits ibn Hisham radhiyallahu anhu. Sa'ala, bertanya siapa Hisham al-Mahzumi, bertanya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata siapa Harits ibn Hisham, ya Rasulullah, hai utusannya Allah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana datangnya wahyu kepadamu? Wahyu itu datangnya itu bagaimana Nabi kepada engkau? Wahyu. Faqala, maka bersabda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu datang padaku ahyanan ya'tini. Ahyanan kadang-kadang datang apa wahyu padaku, hitla sosalil jaros, sebagaimana suaranya kelintingan. Jaros niku seperti nama niku jenenge suara kelinting-kelinting ini kan. Nah, nggih. Nek sampama di kambing atau di sapi niku enten apa niku jenenge? Nggih, klondong-klondong niku lho nggih. Nek sapi niku klondong-klondong ngoten nggih. Nek wedhus kelinting-kelinting ngono. Kali cilik niku nggih. Wa sedangkan
suara yang menyerupai itu, kelintingan itu ya, kelontong itu ya, asyadduhu alayya, lebih beratnya wahyu untukku. Jadi kalau wahyu itu yang datangnya itu seperti suara itu, maka Nabi mengatakan itu adalah wahyu yang berat untukku. Jadi rasanya itu berat, kayak apa ya? Kena suara yang berat banget. Jadi keadaannya wahyu yang modelnya berat-berat kayak gitu, suaranya seperti itu. Fayuf somu, maka diputus apa wahyu anni dariku. Wa qad wa'aitu, dan sungguh memahami aku anhu dari wahyu, ma pada apa-apa kola yang mengatakan kepada kola yang mengatakan siapa malaikat. Jadi ketika wahyu itu datang pada Nabi, yang mana suaranya ketika itu seperti itu lonceng ya, lonceng, maka wahyu itu dalam keadaan berat. Sehingga ketika wahyu itu hilang, maka aku langsung bisa menguasai wahyu itu. Jadi langsung paham apa yang dimaksudkan itu. Jadi itu hanya permisalan Bapak Ibu, kurang lebih suaranya seperti itu. Tapi ketika malaikat Jibril mengatakan seperti itu Nabi paham. Nabi memahami apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Keadaan wahyu yang berat seperti itu. Jadi wahyu itu tidak sembarangan ya. Kalau sekarang akhir zaman mengatakan saya mendapatkan wahyu, seperti Ahmad Musaddiq itu kan, terus ngaku jadi nabi. Nah, kira-kira mendapatkan wahyu suaranya seperti ini atau tidak? Jadi kebiasaannya Nabi ketika mendapatkan wahyu yang berat, suaranya seperti lonceng seperti itu. Jadi di telinga itu rasanya nggak enak ya, tidak nyaman. Ketika wahyu itu diputus, suara itu hilang, langsung Nabi bisa memahami, langsung bisa hafal. Nah itu tidak perlu diulang-ulang lagi. Tidak perlu diulang-ulang lagi. Karena ketika Nabi belum menjadi utusan, memang Nabi itu sudah dibersihkan oleh Allah hatinya. Ya, pernah dibelah oleh malaikat Jibril, hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Allah a'lam bagaimana cara mencucinya. Apakah terus dibelah, terus diambil, terus dicuci gitu, dibersihkan, terus dipasang lagi. Nah itu cerita memang kedengarannya itu fiktif ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Wa ahyaina, itu yang pertama ya. Wa ahyaina, dan aku diberi wahyu, kadang-kadang aku diberi wahyu, yatamatsaluli, menyerupai li padaku sopo al malaku malaikat, rojulan seorang laki-laki. Fayukallimuna, maka berkata siapa rojul ni padaku, fa'ima, maka aku memahami ma pada apa yaqulu, yang berkata siapa malaikat. Sedangkan wahyu yang kedua, caranya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, kadang-kadang Allah itu memerintahkan malaikat Jibril. Ini semuanya rata-rata malaikat Jibril ya. Memang tugasnya malaikat Jibril seperti itu. Malaikat Jibril itu diserupakan seorang laki-laki. Jadi datang langsung di hadapan Nabi seperti ini. Ketika Nabi berkumpul seperti ini, nanti ada malaikat yang datang serupa laki-laki yang tidak dikenal. Jadi orang-orang di sini nggak kenal itu siapa, nggak kenal. Ujuk-ujuk datang gitu saja, terus mendekat di hadapannya Nabi, terus ngobrol seperti ini. Nah, ngomong ini, nanti dari hasil pembicaraannya itu Bapak Ibu, itulah wahyu. Sehingga kadang-kadang sahabat sendiri pada saat itu juga melihat, oh ada orang laki-laki ini, tapi mereka nggak kenal. Ini siapa? Ya, sepanjang sejarah di dalam hadis itu kok juga sahabat nggak ada yang kenalan gitu loh. Dengan cerita tentang buatan yang terkenalan. Nanti kalau sudah malaikat ini pergi, baru sahabat-sahabat ini tanya, siapa Rasul itu? Itu tadi siapa? Itu tadi siapa? Ya. Terus Nabi baru menjawab, oh itu malaikat Jibril. Nanti saat itu sahabat nggak apa-apa, maksudnya nggak ngeri gitu. Nanti kalau Nabi datang lagi ya
Gak kenal lagi gitu. Oh, alam bisawab. Seperti yang diceritakan di dalam hadis Muslim ya. Ketika Nabi berkumpul dengan sahabatnya, kemudian Nabi membicarakan tentang agama, terus ada malaikat Jibril datang duduk di dekatnya Nabi, mengatakan mal Islam. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Islam? Nah, Nabi ditanya. Terus Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Nah itu terus ditulis. Sahabat-sahabat yang hadir di sini langsung hafal. Gitu, langsung hafal. Kemudian bertahun-tahun kemudian baru ditulis. Gitu. Mungkin Bapak Ibu juga sama gitu, sekali saya mengatakan seperti itu, saya langsung hafal semua nih. Jadi rukun Islam di mana itu kita ada 5. Okay? Nah, pertama, an-tashhada alla ilaha illallah. Nanti kalau sewaktu-waktu di jalan-jalan atau di mana jaringan dikasih nomor itu tantangan buatan itu, ya. Apa yang dimaksud dengan Islam? Ya, itu jawabannya, ya. Pertama, an-tashhada alla ilaha illallah. Jadi saya pernah lihat di YouTube itu ada orang ODGJ, gitu. Nah, orang gangguan jiwa itu. Dia menanyakan kepada orang yang YouTubernya itu tentang Islam dan sebagainya. Terus yang gangguan jiwa ini bertanya ke YouTubernya, apa yang kamu ketahui tentang Islam? YouTubernya bingung, gitu, gak bisa jawab. Terus elang gitu, udah kamu ikut saya aja, kamu ikut saya aja. Yang gangguan jiwa ini tetap bertanya, apa yang dimaksud dengan Islam itu apa? Gitu. Nah, itu pertanyaan sebenarnya pertanyaan tingkat tinggi nih Bapak Ibu. Ya jawabnya itu tadi, an-tashhada alla ilaha illallah. Yang dimaksud Islam itu adalah menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tutiyaz zakah, mendatangkan zakat, wa tasuma ramadan, dan puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Nah, contoh kayak gitu, wahyu yang modelnya kayak gitu, itu malaikat Jibril langsung datang. Kadang langsung memberitahu Nabi atau Nabi ditanya seperti itu, sehingga terus ditulis, dibukukan di dalam hadis. Orang berkata, siapa Aisyah radhiyallahu anha, wa laqad ra'aituhu, dan aku melihat sungguh pada Nabi yang zilu alaihi wahyu, turun atas Nabi, wahyu yang turun atas Nabi, fil yaumi syadidil bardi, di hari yang sangat dingin. Jadi suatu saat, ini kata Aisyah ya, wahyu itu pernah turun kepada Nabi pada waktu hari yang sangat dingin, ya, dingin banget. Tapi fayafsimu anhu, fayafsimu maka putus apa wahyu anhu dari Nabi. Wa inna jabinahu, dan sesungguhnya pelipisnya Nabi, pelipis itu di sini ya. Layatafas sodu arokan, mengalir keringatnya. Jadi saking beratnya wahyu Bapak Ibu, Nabi dituruni wahyu oleh Allah dalam keadaan dingin banget. Musimnya waktu itu dingin. Panjenengan tahu ya, kalau di Mekah itu kalau sudah dingin, itu dinginnya Masya Allah. Katanya orang-orang yang sudah bermukim di sana, kaki ini bisa pecah, bibir ini bisa pecah. Jadi pembuluh darah kita kalau nggak kuat saking dinginnya, dia akan pecah, mengeluarkan darah itu saking dinginnya. Ketika ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dalam keadaan dingin itu, Nabi itu bisa meneteskan keringat. Berarti apa maksudnya? Saking beratnya, saking panasnya, sehingga badannya Nabi itu sampai berkeringat. Padahal itu keadaannya dingin. Nah, inilah Bapak Ibu, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad itu keadaannya seperti itu. Jadi kalau hari ini kita mungkin dibacakan wahyunya Allah, kok jadinya tidur, waduh nih tidak menghargai Nabi nih. Nabi Muhammad kita itu dituruni wahyu sampai segitunya. Itu
Ya Nabi ini kalau dituruni wahyu yang pertama tadi wahyu yang berat itu seperti suara lonceng gitu. Kayak jenengan apa nggih rasane niku tapi sangat berat. Yang ringan itu, yang agak ringan itu ketika malaikat datang. Nah, ngajak ngobrol itu ringan karena bisa dilihat langsung. Bahkan kata Aisyah pernah ketika dalam keadaan dingin banget, Nabi itu sampai keluar pipisnya. Itu bagaimana kalau dalam musim panas, musimnya panas, Nabi keturunan wahyu dalam keadaan seperti itu mungkin rasanya panas banget. Nah itu. Maka Bapak Ibu hari ini kalau kita beramal, beribadah, terus kemudian kita mengesampingkan hadis, mengesampingkan wahyunya Allah berupa hadis yang ditulis oleh para sahabat, wah ini sungguh-sungguh menurut saya itu pelecehan, gitu. Nah, kadang-kadang orang-orang sekarang kan seperti itu. Kebiasaan adat yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya, kadang-kadang itu dipertahankan terus dengan keyakinan ini agama Islam. Padahal nggak sesuai, nggak matching sesuai dengan Quran hadisnya. Diyakini penuh bahwa ini adalah agama, bahwa ini adalah Islam. Sedangkan hadis nggak pernah diamalkan, justru malah dijauhi hadisnya. Jadi kalau ngaji hadis itu Wahabi, bahaya nah. Padahal Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu seperti itu, Bapak Ibu. Beratnya sampai seperti itu. Dalam keadaan dingin pun Nabi merasakan panas sehingga pelipisnya itu keluar keringat. Nah itu. Maka kalau hari ini kita ngaji hadis, terus supaya kita tahu, sejarahnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu seperti ini, seperti beratnya seperti ini, maka kita akan lebih menghargai hadis. Bahkan para muhaddisin, orang yang menghimpun hadis seperti yang saya ceritakan kemarin, Bukhari itu menyusun hadis itu ada 7.000 hadis. Dari 7.000 hadis itu diseleksi oleh Bukhari, dimuat di dalam sahihnya itu hanya sekitar 6.000-an. Jadi kalau yang agak meragukan menurut Bukhari, oleh Bukhari itu tidak ditulis. Nah itu, Bukhari hanya menulis yang sahih-sahih saja. Sehingga kita hari ini bisa menikmati hadis-hadisnya Bukhari dengan amalan-amalan yang sahih. Selanjutnya sudah ngantuk ya? Sebentar lagi. Satu lagi ya. An Aisyah umil mukminin annaha sunya Aisyah qalat berkata Aisyah, awal ma budi'a bihi Rasulullah, awal permulaan Rasulullah mendapatkan wahyu minal wahyi, dari wahyu ar-ru'ya as-shalihah, diimpikan dengan impian-impian yang baik, fi naumi, di dalam tidurnya. Jadi kadang-kadang wahyu itu Bapak Ibu, selain yang diceritakan di atas menurut hadis yang diriwayatkan oleh Haris bin Hisham tadi, wahyu itu diturunkan ada 2. Ini kalau yang di atas tadi ya, ini dalam keadaan sadar. Artinya Nabi dalam keadaan terjaga, melek. Tapi kata Aisyah, pernah Nabi itu juga diberikan wahyu oleh Allah dalam keadaan tidur. Artinya Nabi diimpikan. Jadi mimpinya Nabi itu termasuk wahyu, Bapak Ibu. Ini jangan ditiru loh ya. Terus memiliki mimpi, Bu, aku diberi mimpi, Bu, dikai wahyu, bisa aku mau nikah maneh gitu. Itu bukan wahyu. Wahyu itu putus setelah Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Jadi wahyu sudah tidak ada wahyu lagi. Yang ada hanya ulama-ulama yang diilhami dengan ilham-ilham yang benar, bukan diimpikan. Jadi kalau ada orang mimpi terus kemudian mengaku dirinya mendapatkan wahyu, itu jangan dipercaya, itu setan berarti ya. Seperti Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkorban, kan juga diimpikan. Sampai mimpinya 3 hari berturut-turut. Akhirnya Ibrahim yakin kalau ini adalah mimpi dari Allah, bukan dari
setan. Nabi Muhammad juga seperti itu. Ketika tidur, Nabi Muhammad diimpikan. Maka ada siapa Nabi la yaro, tidak mengetahui siapa Nabi ru'ya pada impian illa kecuali jangan datang apa impian itu, kejadian impian itu mithla falakis subhi, sebagaimana terangnya waktu subuh. Artinya ketika Nabi mimpi itu, di dalam mimpinya, di dalam dunia mimpinya itu benar-benar terang. Coba Bapak Ibu kalau mimpi kan biasanya orang-orang nggak jelas, terus ceritanya biasanya nggak runtuh, ngerti nggih? Nah, jadi kalau saya mengalami mimpi saya dalam tidur itu kadang-kadang juga nggak jelas gitu ya. Kita bisa menjelaskan karena kita ngomong, diruntuhkan sendiri, gitu kan biasanya. Terus dunia yang di dalam mimpi kita itu biasanya remeng-remeng, nggak jelas awan, nggak jelas sore, warnanya juga nggak jelas, itu manusia biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad, beliau mendapatkan wahyu dalam mimpinya, itu sangat jelas sebagaimana terangnya waktu subuh. Artinya keadaan mimpinya itu benar-benar terang, bisa dipertanggungjawabkan. Tsumma hubbiba, kemudian disenangkan ilai pada Nabi al-khala'u, pada menyendiri. Wakadang ada apa khala'u yahluk bi ghori Hira. Nabi menyendiri di gua Hira. Fayatahan nasu, maka tahalus siapa Nabi di gua Hira, fihi di gua Hira. Dan Nabi itu senangnya ketika awal-awal menjadi utusan, Nabi itu senangnya menyendiri di gua Hira. Nah itu. Ketika itu Nabi menyendiri itu sering sampai berhari-hari. Bahkan ada yang menjelaskan sekitar 40 malam. Pokoknya Nabi itu di situ menyendiri ibadah. Waktu itu Islam belum sempurna. Jadi Nabi itu senangnya itu menyendiri. Jadi kalau jadi utusan, ciri-cirinya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kalau mendapatkan wahyunya itu seperti tadi, kita bunyi lonceng. Kalau tidak didatangi malaikat, kalau tidak mimpi, kalau enggak, Nabi itu senangannya itu menyendiri, tahanus, menyendiri beribadah. Yaitu yang terkenal itu adalah di gua Hira. Nah ini syaratnya ya. Nah itu ciri-ciri kalau jadi utusan seperti itu Bapak Ibu. Ini jangan ditiru loh ya. Ini cuma cerita Nabi. Wow, berarti kan jadi utusan ini caranya menunggu ya, menyendiri, gua, terus kayak banyak ya. Soal apa? Orang-orang Indonesia yang mengaku jadi Nabi, rata-rata dia mengakunya seperti itu. Jadi ketika dia bertakwa di mana gitu, terus dia kayak didatangi sesosok gitu ya, itu padahal jin ya, bukan malaikat Jibril. Pokoknya kalau malaikat Jibril datang itu pasti bukan untuk ngasih wahyu, ya, mesti untuk nyiksa gitu. Itu. Tapi itu adalah jin. Itu. Dan sedangkan tahanusnya Nabi atau Nabi menyendiri di sebuah gua itu, gua sedangkan tahanusnya Nabi itu ta'abudu, maksudnya untuk beribadah. Nah ibadahnya Nabi pada saat itu wallahu a'lam, karena syariat belum sempurna, entah sholat atau apa belum ada. Pokoknya beribadah. Al-layaliya, beberapa malam, dawatil adadi, yang mempunyai hitungan, qabla ayyazika, sebelum hingga Nabi pulang atau mencabut ila ahli, pada warganya. Jadi Nabi sering menyendiri di gua itu, terus beberapa malam, terus setelah dirasa cukup, Nabi kembali ke ahlinya, yaitu sekitar 40 malaman. Sehingga kebanyakan orang Jawa ini ya, orang Jawa itu kalau topo, rata-rata itu 40 hari, 40 malam. Mungkin ngerti kerumuh-kerumuh ini ya. Itu. Jadi biar sakti itu apa nih jenenge menyendiri. Makanya para sunan itu ya, sunan itu kebanyakan mereka ngikuti ini tahanus di gua, seperti Sunan Kalijogo, gitu, Jogo Kali. Itu sampai lumutan itu.
Jadi dia hanya diem saja gini, seperti orang puasa. Itu kalau jenengan mau seperti itu, ya tetap puasa, gitu, niati puasa. Seperti itu Bapak Ibu. Nabi menerimanya wahyu itu seperti itu. Soalnya itu ya, yang bisa saya sampaikan sebelum saya dikode gitu. Saya kalau dikode buat terima ya. Kayak berdasar terus dikode betul. Nah, sebelum waktunya ya tinggal berapa 1 menit lagi ya. Nah, sedikit yang bisa saya sampaikan di sini, semoga bisa menambah wawasan kita semua bahwa wahyu yang turun pada Nabi Muhammad itu benar-benar turun apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian ada salahnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.